Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang sekali ada gua sore hari ini, Herjuno Syaputra seperti biasa di podcast Saksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, kalau seperti biasa kalau teman-teman yang sudah sering nonton podcast ini, kita tahu bahwa tiap harinya kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tema atau perspektif dari banyak hal ya. Dan biasanya juga kita punya narasumber dari berbagai bidang. Jadi kita di podcast ini nggak melulu bicara soal politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi juga kadang ngobrolin hobi, musik, olahraga, dan hal-hal yang anak muda banget lainnya ya. Menarik pokoknya, yang penting semuanya punya value dan hal-hal yang bisa kita bagi untuk teman-teman di luar sana. Nah, bicara mengenai platform yang teman-teman bisa akses untuk menonton podcast kita, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok, ada juga Facebooknya Partai Perindo. Gampang banget, tinggal @Partai Perindo. Lalu ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan YouTube-nya Partai Perindo tadi ya. Dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih kurang lebih 10 platform untuk nonton podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini. Dan seperti biasa juga ya, ada e-voucher masing-masing Rp100.000. Ada beberapa pemenang. Jadi nanti teman-teman tinggal nonton produksi kita hari ini kurang lebih ya 30 menit, terus bikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan kita hari ini yang mungkin cocok dengan tema hari ini. Nah, nanti quote atau kalimat terbaik ya nanti kita coba pilih dan masing-masing akan mendapatkan e-voucher Rp100.000. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo dulu @Partai Perindo. Oke? Dan bicara mengenai tema hari ini menarik karena kita tahu bahwa bahasan kita masih banyak terkait bagaimana kita bangkit ya, recover untuk pandemi ini di berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, even kesehatan pastinya. Dan jadi bahasan kita hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pasca pandemi COVID-19. Nah, kalau ngomongin soal Bekasi, mungkin teman-teman ya pasti ini sangat relate kalau warga Jakarta, karena banyak sekali orang yang aktivitasnya di Jakarta tapi berdomisili di Bekasi, tinggalnya di Bekasi. Jadi memang ya Jakarta tuh ya kalau nggak Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, even Bandung ya, beberapa Banten juga. Jadi emang warga-warganya kalau yang di Jakarta, kenapa aku bisa bilang gini? Karena emang in the fact bahwa banyak sekali teman-teman aku yang tiba-tiba, kamu pulang kemana? Bekasi. Waduh, pulang kemana? Bogor gitu. Memang ya kalau ibu kota ya kayak gitulah kira-kira teman-teman. Kalau yang mungkin di luar Jakarta ya, biar dapat what's that insight-nya gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara Bekasi, ini penting karena salah satu kota penyangga ibu kota. Jadi kalau Bekasinya rapi, Bekasinya bagus, pasti ngefek ke ibu kota. Ibu kota pun juga kalau Jakartanya bagus, pasti teman-teman kita yang di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang juga pasti kebagian manfaatnya. Nah, untuk membahas tema ini ya, saya sudah kedatangan narasumber, ada Bang Budiono. Ya, ini adalah Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Bang Budiono. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Juno. jauh-jauh dari Bekasi ya. Alhamdulillah. Berapa lama tadi perjalanan ke sini? Kurang lebih. Kurang lebih sekitar 3 jaman kebetulan. Benar, itu aku bisa mengerti sih Bang kalau 3 jam. Karena aku pernah karena tinggal di Tangerang kan. Itu pun bisa 2 jam gitu kalau lagi. Tadi macet ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau teman-teman ya yang di Jakarta sekarang sudah tahu lah ya bahwa traffic lalu lintas sudah mulai padat ya Bang ya. Plus kita sering hujan Bang. Iya bener. Jadi memang traffic akan 2 kali lipat. Jadi Bang Budiono tadi lumayan ya, 3 jam ke Bekasi. Kalau naik pesawat udah nyampe Bali tuh. Lebih bener-bener pulang pergi. Baik Bang, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast Aksi Nyata untuk Indonesia. Dan kalau bicara mengenai tadi aku bilang Bang Budiono, Bekasi, backgroundnya Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi. Dan kita juga bicara bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pasca pandemi. Tapi sebelum kita membahas itu Bang Budiono, kenalan dulu Bang Budiono. Bang Budiono aktivitas sehari-hari seperti apa Bang untuk saat ini? Siap. Alhamdulillah. Saya pertama di partai Di partai? Nah,
Mewangi Partai Perindo khususnya di Kabupaten Bekasi itu dari 2015 dipercaya sama Pak Ketua Umum. Baik. Nah, lepas aktivitas sehari-hari di partai, alhamdulillah dari hasil pemilu 2019 saya terpilih mendapatkan amanah dari masyarakat menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Oke. 2024. Oke. Jadi sekarang sudah duduk ya di DPRD Bekasi ya. Sudah jalan berapa? Hampir 3 tahun, 2 tahun setengah. Oke. Oke. Apa Bang rasanya? Wow. Kemarin berjuang terus saya dapat kursi di Kabupaten Bekasi. Perasaannya gimana waktu ya sekarang sudah menjalani? Nah. Awal sampai detik ini saya masih belum percaya bahwa saya ada di puncak karir legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dapil saya. Awal saya di partai itu ya siapa sih saya? Cuma putra seorang petani. Adanya di Bekasi, walaupun Bekasi itu mungkin penyangga ibu kota, tapi perlu diketahui juga Bang Jono kalau saya itu Bekasi pinggiran. Jauh lagi ya? Jauh lagi. Di mana ya Bang? Deket apanya? Kita di utara, di pesisir, di Tambun. Oh Tambun, oke. Tambun itu ada satu kecamatan, namanya Tambelang. Tambelang itu dulunya historinya Tambun Belakang. Makanya disebut Tambelang. Tambelang. Aduh. Jadi Tambelang ya. Jadi Bekasinya pinggir lagi ya Bang ya. Oke, jadi kalau kita ya bukan gambarannya bukan Bekasi yang kota ya nggak, yang ya tapi lebih pinggir lagi ya Abang dari situ. Tapi hebat karena bukti Bang bahwa ya kalau kita berjuang ya namanya dari manapun kita berasal walaupun dari ya daerah yang kecil seperti itu. Selama kita mau berusaha ya contohnya Bang Budiono ya tadi anak seorang petani tapi tetap bangga dan akhirnya bisa duduk di DPRD Bekasi. Kalau kita saya sebut histori perjalanan hidup saya ya saat inilah saya ini sering feedback ke belakang terkait hidup saya Bang Yuno. Sampai detik ini saya masih saya sudah ada di legislatif. Dulunya perjuangan saya tuh seperti apa. Jadi mengingat susahnya masa sekolah kita, mengingat susahnya perjuangan kita dulu, kehidupan kita. Ya apa intinya untuk rem sekarang inilah kehidupan sekarang ini. Ya, jadi benar-benar bahwa kita mungkin sekarang dapat berkah. Jadi kalau kita lihat lagi ke dulu gimana susahnya ya Bang ya. Jadi sebagai pengingat ya bahwa nggak boleh sombong, nggak boleh kebablasan ya. Karena dulunya kita ingat kita dari mana dan berasal dari mana. Oke, Bang Budiono, mantul Bang Budiono. Jauh-jauh dari Bekasi 3 jam ke sini. Flightnya apa tadi? Bekasi Air. 3 jam loh. Oke, Bang. Tapi sebelum juga bicara tema hari ini Bang, kita tahu 2024 kan di depan mata. Ya 2023 lah, udah jalan semuanya. Januari udah semuanya udah padat sekali. Target dan persiapan untuk Perindo Bekasi sendiri seperti apa? Alhamdulillah kita lagi menjalani proses verifikasi administrasi. Baik. Sesuai tahapan KPU. Sudah berjalan ya berjibaku lah kita beserta rekan-rekan pengurus partai di tingkat kabupaten Bekasi. Kalau untuk target Perindo di Kabupaten Bekasi yang jelas saya ingin ada kawan. Saya ingin ada kawan. Ada temenan. Iya, oke. Saya tidak muluk-muluk lah, minimal 1 kursi lah setiap dapil. Ya. Amin. Apa agar Perindo ya bukan ya saya tidak bisa pungkiri saat ini walaupun saya di parlemen ya masih sendiri. Kurang greget lah. Betul. Greget. Nah, kalau misalnya memang Perindo bisa memperoleh kursi di 2024 lebih dari sekarang, mungkin kan lebih greget dalam memutuskan satu kebijakan. Baik, amin ya. Harapan kita nanti
Abang Budiono dan teman-teman di daerah juga banyak ya. Kursinya juga nggak sendiri ya Bang ya. Oke, Bang, kita bicara mengenai pandemi, mengenai Bekasi, ini menarik. Ya Abang tahu ya rasanya kemarin 2 tahun kita ya, Jakarta dan sekitarnya luar biasa sepi, luar biasa struggle-nya. Kalau saya lihat nih, ada data nih Bang dari BPS nih, bulan April, ini baru nih 2022 ya, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi ini kabar baik sih, menurun Bang. Jadi 1,45% dari tahun sebelumnya. Kalau Abang lihat data pengangguran ini yang katanya tadi menurun di Kabupaten Bekasi ya untuk tahun ini, apakah ini menurut Bang Budiono ya bukti bahwa sebenarnya perekonomian di Bekasi sudah lumayan baik nih? Ya kita lihat tadi angka pengangguran turun di Bekasi ya menurun. Itu mungkin bukti dari relaksasi pemerintah terhadap kemarin aturan-aturan ya, sehingga industri Kabupaten Bekasi mobil khusus karena waktu masa pandemi Bang Juno mungkin ada yang PPKM, betul, mungkin ada yang pengurangan karyawan besar-besaran. Nah, sekarang era transisi dari pandemi ke endemi. Perusahaan-perusahaan perlu diketahui juga, saya di Komisi 1 dari Dewan Bekasi sering rapat dengan mitra kerja. Dinas Tenaga Kerja ini sekarang ini kita bantu, kita upayakan terkait pembuatan lapangan kerja, koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk menyerap tenaga kerja jauh lebih baik lagi, jauh lebih banyak lagi. Sedangkan kan Kabupaten Bekasi perlu diketahui mungkin sudah menjadi rahasia umum. Jumlah industri Kabupaten Bekasi itu kan industri terbesar. Mungkin se-Asia Tenggara. Sekitar 7.800-an perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa jumlah penganggurannya masih agak tinggi ya? Ya karena Kabupaten Bekasi itu ya penyangga ibu kota, urban ya tumpah ruah Kabupaten Bekasi. Semeraut semua Kabupaten Bekasi, ya tinggal kita perlahan-lahan tapi pasti membenahi. Seperti itu Bang Yuno. Nah kalau tadi angka pengangguran yang menurun ya seperti itu, walaupun tadi masih banyak PR-nya, masih juga cukup tinggi. Tapi menarik juga bahwa Bekasi juga angka kemiskinannya masih tinggi ya Bang ya. Ini jadi catatan bahwa sebenarnya permasalahan kemiskinan di Bekasi selalu jadi ibaratnya masalah klasik, selalu berulang gitu. Bagaimana Abang melihat tingkat kemiskinan di Bekasi untuk saat ini? Ya saya baca dulu dari BPS. Angka kemiskinan Kabupaten Bekasi, kenapa trennya tiap tahun meningkat? Data dari BPS 2019 itu kalau tidak salah sekitar 146 ribuan lebih. 2019 188 ribuan. 188 ribuan. 2020 itu 180 ribuan lebih. 2021 terakhir kemarin sekitar 202 ribu. Makin naik ya. Siklus dari 2 tahun ke belakang mungkin sekitar 53 ribuan. Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi itu trennya menaik. Nah, kita tidak bisa menyampaikan juga ini salah satu efek terbesar dari pandemi COVID 2019 sampai 2021 kemarin. Apa sih kita tidak bisa benahi? Kayaknya kita beserta pemerintah daerah khusus di Kabupaten Bekasi mendorong banyak untuk menekan angka kemiskinan. Apa salah satu program menekan angka kemiskinan? Ya tadi kita merekrut pekerja-pekerja yang memang putus kontrak selama masa pandemi, terus membentuk UMKM kecil, membinanya, memberikan permodalan. Itu salah satu mungkin ya
emang tidak bisa, tidak bisa ini angka kemiskinan kita turunkan datanya, kita turunkan jumlahnya yang dengan waktu yang instan cepat. Gitu. Karena banyak butuh stakeholder, leading sektor ya, kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait di Kabupaten Bekasi. Nah, yang selain kemiskinan yang tadi abang sebutkan ya, ada usaha seperti kerjasama dengan pemerintah, Disnaker ya. Yang menarik juga dari Bekasi tuh jalanan bang, asik ya. Ini infrastruktur ya. Kalau kata orang kalau di Bekasi tuh jalanannya waduh banyak lobang, banyak rusak gitu ya. Gimana nih tanggapannya, Bang Budi ada? Terkait jalan gini. Sebenarnya nggak cuma Bekasi ya, Jakarta juga banyak. Kita akui ya. Bahkan ada istilah kalau tentang perbaikan, pembangunan, infrastruktur. Jangan kan di Bekasi, di seluruh daerah. Bahkan ada candaan ketika kita ngobrol dengan rekan-rekan di lapangan. Ya pembangunan ini tidak akan selesai sampai kiamat pun. Kita kembali ke tadi pertanyaan Bang Jun mengenai Kabupaten Bekasi, masih banyak jalan-jalan yang rusak, masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi. Ya kita akui kembali tadi efek pandemi ini selama 2 tahun memang menguras tenaga, menguras energi, menguras kantong gitu. Kantong siapa? Kantong APBD pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena apa? Kita dari 2020, 2019, 2020 dan 2021 infrastruktur jujur kita pemerintah Kabupaten Bekasi kita agak sedikit kurangi terkait pembangunannya. Karena pandemi itu. Karena pandemi. Kenapa? Dananya kita alihkan. Kita refocusing. Kita alihkan kemana? Tadi kita membantu masyarakat menekan angka pengangguran di masa pandemi. Kita buat di jaring sosial untuk bantu-bantuan. Ada bantuan kan perlu diketahui bukan terkait BLT. Banyak di jaring sosial yang lain. Nah, PR kita juga terkait jalan, terkait infrastruktur. Kita kan sekarang sudah ada relaksasi lah. 2021 itu sudah saatnya pembenahan jalan. Nah, kita menyerap terkait pembangunan itu. Mungkin kemarin kita baru antara pemerintah daerah beserta kita DPRD sinkronisasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Insya Allah 2020 ini kita kemarin sudah masukkan di APBD Kabupaten Bekasi. Kita akan membangun infrastruktur mungkin sekitar 10.300-an. Baik. Dari mana sih ajuan-ajuan tersebut? Ajuan-ajuan tersebut ya bisa diserap dari musrembang kecamatan dan desa. Terus bisa diserap juga ya dari kita. Dari kita masa reses turun ke lapangan, masa persidangan kita menyerap apa sih aspirasi masyarakat. Nah, memang bukan sebagian besar lagi, hampir 90% mengeluhkan terkait infrastruktur jalan. Nah, mungkin lah ya, insya Allah lah di 2022 ini sampai 2020 ya sampai nantilah kita sebut infrastruktur akan kita benahi. Baik. Akan kita perbaiki. Karena apa? Ketika kita memperbaiki infrastruktur, tapi kita mengesampingkan tadi terkait ekonomi, itu kan ya memang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita fokus ke pembangunan, nanti gimana? Tadi kita menekan angka kemiskinan. Plus pandemi tadi ya. Jadi memang selama pandemi agak terganggu ya, karena ada refocusing ke hal lain ya Bang ya. Pandemi tadi dan tadi rencananya ya, mulai tahun ini akan lanjut lagi untuk bangun infrastruktur termasuk jalanan ya Bang ya. Amin. Nah, satu lagi nih Bang, kalau bicara mengenai sebelum saya punya artikel tapi nanti bicara Bekasi, satu lagi kalau bicara jalan tadi kemiskinan, sampah ya. Ini juga jadi masalah nih. Lagi-lagi nggak cuma di Bekasi sebenarnya, banyak wilayah lain yang ya
permasalahan sampahnya sama aja gitu. Bagaimana Abang melihat upaya dari pemerintah sendiri terkait sampah di Bekasi? Terkait sampah ya, PJ Bupati kebetulan perkenalan juga Bang Jodo. Bekasi ini Kabupaten Bekasi khusus. Mungkin sejarah se-Indonesia dalam satu periode sudah 5 kali berganti. Iya betul. kita itulah. Terkait sampah kembali lagi. Kemarin kita rapat kerja dengan PJ Bupati menyikapi terkait sampah. Bupati yang membuat statement Bekasi ini darurat sampah. Ya karena apa darurat sampah? TPA yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi cuma satu. Iya. TPA Burangkeng. TPA Burangkeng itu cuma mampu menampung sampah harian di Kabupaten Bekasi itu sekitar 600 ton per hari. 600. Tapi yang datang sampah harian masyarakat dan sampah umumnya pada sampah yang lain juga itu 2.100 ton per hari. Wow. Kapasitas tadi 600 sehari, 2.000 yang datang 2.000. Betul juga. Itu kapasitas. Bahkan overload lah TPA Burangkeng itu. Jumlah armada juga mempengaruhi. Bagaimana sih cara inovasi kita menanggulangi sampah di Kabupaten Bekasi? Kita sering rapat koordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, mendorong membentukkan tempat pengolahan sampah terpadu, TPST. Itu kan anggaran nanti bisa dibantu oleh Kementerian PUPR pusat terkait infrastruktur ya. Pemerintah kabupaten kan cuma mencari lahan untuk TPST ini. TPST-nya. Waktu itu kita juga undang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Mereka sudah menyiapkan 4 opsi lahan. Dari 4 opsi itu ada 4 kecamatan yang dipilih, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, dan Kedung Waringin. Nanti mana tuh? Dipilih ya? Yang dipilih untuk TPST. Keduanya kita beserta DPMD. DPMD itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mendorong juga bank-bank sampah. Bank-bank sampah itu ya dari tingkat kecamatan, desa, mungkin sampai RT RW. Nah, kalau kita runut, sampah ini kan bukan terkait tanggung jawab pemerintah. Pada intinya sampah ini tanggung jawab kita. Iya, benar. Kan bukan di Jakarta yang megapolitan, ketika individunya personalnya bagus ya buang sampah sembarangan. Benar. Apalagi ya di Bekasi tempat urbannya banyak. Oke, jadi emang saya setuju bahwa sebenarnya kalau bicara sampah ya, air ya, apalagi polusi, semuanya tanggung jawab kita juga, bukan bicara pemerintah juga. Pribadinya ya Bang ya, harus pintar-pintar nanti kalau buang sampah ya jangan sembarangan. Plastik jangan sering banyak-banyak dipakai ya, air juga jangan boros. Jadi kan hal-hal kayak gitu sebenarnya sangat membantu ya Bang ya. Kalau kita tadi pribadinya masing-masing punya awareness seperti itu. Nah Bang, ini ada artikel terkait bagaimana Bekasi dan beberapa hal yang tadi kita bicara, tingkat pengangguran turun ya Bang ya. Walaupun tadi angkanya masih tinggi tapi alhamdulillah tahun ini menurun sedikit, berarti ada perbaikan ya Bang ya. Setelah pandemi ini, dan ini perekonomian bangkit bisnis hunian vertikal di Cikarang. Ini apartemen ya, apartemen banyak ya Bang sekarang ya. Wah, sangat menjamur. Oke. Iya, perekonomian bangkit bisnis hunian vertikal di Cikarang laku keras. Ya ini agak lumayan nih, maksudnya pandemi tapi banyak yang beli apartemen. Aduh, alhamdulillah sebenarnya. Apa tuh? Masyarakat di Kabupaten Bekasi itu tadi miskin atau kaya sih? Iya, relatif ya. Mungkin hanya perspektif sih kalau bicara ya tadi, tapi it's a good thing, maksudnya hal yang bagus kalau ada
ekonomi yang gerak, ada apa istilahnya sales yang bagus ya, itu tanda bahwa perekonomian kita agak pulih ya Bang ya. Oke. Baik, dan selanjutnya ada PMK Bekasi gelar Great Sale untuk dongkrak UMKM dan pulihkan perekonomian ya. Dan ini sama ya tadi ya, ini juga bisnis properti Cikarang kembali tumbuh positif, tanda ekonomi meningkat. Komentar Bang Budiono apa terkait bagaimana tadi sales yang ekonominya mulai jalan segala macam? Terkait pertama tadi saya simak UMKM. Oke. Kita perlu ketahui juga pandemi selama 2 tahun kemarin mengajarkan kita. Tadinya kita apa sih produk UMKM itu? Betul. Apa sih? Kita taunya kan ingin belanja itu yang di market. Ya. Yang memang segi pemasarannya bagus. Nah, pandemi selama 2 tahun kemarin itu mengajarkan kita kalau memang tidak ditolong oleh sektor UMKM, mungkin ya kita tidak bicara Indonesia, kita bicara Kabupaten Bekasi lah, karena ranahnya saya. Mungkin Kabupaten Bekasi ya akan sulit membantu perekonomiannya. Nah, tadi peran serta pemerintah daerah khususnya terkait UMKM. Karena kan memang kita lagi gencar pemasaran produk-produk UMKM. Bahkan kita genjot juga. Produk UMKM ini ya olah-olahan rumah tangga yang menjadi kelompok yang memang brandnya sudah bagus. Coba dong masukkan kemana? Ke minimarket. Jangan sampai ya tadi kita makan yang serba instan, yang semua olahan dari yang tanda kutip olahan-olahan yang mengandung kimia. Kita menyampingkan olah-olahan produk UMKM. Betul. Dan titik pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah itu dari UMKM. Iya, saya setuju. Nah, terkait properti, tadi menjamurnya properti apartemen di Kabupaten Bekasi. Ya kita lihat, insya Allah mungkin 5 atau 10 tahun ke depan Bekasi itu mungkin megapolitan. Kenapa saya bilang megapolitan? Kebetulan mungkin ikonnya Bekasi itu kabupaten. Saya sering lewati tiap hari ke kantor saya. Meikarta. Meikarta ya. Berapa belas sektor gitu. Nah, itu kan sudah berbenah. Kita ya sangat sangat kita inilah berterima kasih juga. Baik. Daya ya dibilang tadi kalau di apartemen yang menjamur cepat terisi, ya itu kan bukti masyarakat Kabupaten Bekasi itu ekonominya bukan mulai membaik, memang sudah baik. Amin ya. Asal tadi Bang ya, pembangunan juga memperhatikan lingkungan, memperhatikan izin ya, dan juga hal-hal yang tidak menyampingkan tadi masyarakat di sekitar. Bang Budiono, terima kasih atas waktunya dan juga sharingnya ya tentang Bekasi dan segala macam aspek yang kita tadi bahas, sampah, UMKM, terus juga bagaimana pengangguran ya. Terus banyak PR sebenarnya, bukan cuma bicara Bekasi, wilayah-wilayah lain hampir sama masalahnya, tapi kita harapan tadi bahwa ada banyak perbaikan di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun recovery ini, dan makin sejahtera lagi rakyat Bekasi dan Indonesia pada umumnya. Amin. Baik, dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring untuk warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member partai
Perindo. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita akan pilih pemenangnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Oke. Terima kasih sekali lagi Bang Budiono atas waktunya dan sharingnya. Sukses untuk Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo makin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.